Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, sampaikan dari Lukas 1 ayat 37 dan 38. Saya akan bacakan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat dikasih Tuhan, ya hari ini 25 Desember, gereja-gereja umat Kristen seluruh dunia merayakan hari Natal. Ya hari kelahiran Mesias atau Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Nah, prosesnya sebelum terjadi peristiwa itu tentunya diawali dengan malaikat Tuhan yang mendatangi Maria. Dengan pesan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Padahal Maria memang belum bersuami. Ya, dia bertunangan dengan Yusuf. Tetapi, ya belum apa-apa sudah akan mengandung. Bagaimana kata orang? Ini satu hal yang tidak mudah. Dan rasanya gak masuk akal. Ya, makanya firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itulah, karena Tuhan yang berkehendak, karena Tuhan yang punya rencana, maka memang dia akan melakukan dengan caranya. Yang seringkali juga tidak selalu bisa kita mengerti dengan akal pikiran atau logika kita. Sebab Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Jemaat dikasih Tuhan, ketika menerima pesan itu, Maria, seorang yang taat kepada Tuhan, seorang yang sungguh percaya kepada Tuhan, tidak berdebat dengan malaikat itu. Ya, tidak memperpanjang masalah, tetapi dia langsung berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Statement yang luar biasa. Ya, pernyataan yang luar biasa dari seorang Maria. Walaupun itu mengandung resiko yang tidak mudah. Karena ketika dia mengandung, ya, waktu itu ya belum menikah. Bagaimana kalau Yusuf menolak untuk melanjutkan hubungan mereka? Lah ini ngeri-ngeri sedap ini. Karena kalau seorang perempuan ketahuan berzina, ya hukumannya bisa saja dirajam sampai mati. Wah ngeri, dilempar batu sampai mati. Nah itu berlaku di masa itu. Nah itu Maria tidak, apakah dia nggak berpikir ke arah itu? Mungkin juga berpikir, tetapi dia lebih mempercayai apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena ini tidak mudah. Bayangkan seorang Maria harus menanggung sesuatu, ya mendapat satu amanat yang begitu besar.
Ya ini mungkin kita atau orang-orang banyak ketika mendapatkan pesan Tuhan yang besar akan mengatakan, kenapa saya, kenapa nggak orang lain. Maria tidak memperkatakan itu. Maria tidak memusingkan itu. Dia percaya, bahkan berkata, aku ini hamba Tuhan. Ya jadilah menurut perkataanmu itu. Jadi artinya Maria mempercayai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Jadi apapun itu, kalau memang itu kehendak Tuhan, kalau itu memang firman Tuhan, kalau itu memang bagian dari rencana Tuhan, Maria memberi dirinya, Maria menerima, dan akhirnya kita tahu, ya, Maria pun akhirnya mengandung dan melahirkan Mesias. Jemaat dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, beranikah kita juga berkata seperti Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu, ya, karena perkataan malaikat itu adalah firman yang dari Tuhan yang disampaikan kepada Maria. Jadi, apakah kita juga berani berkata, jadilah padaku? Kadang-kadang kita berpikir gini, jadilah padaku. Bukan padamu, seperti yang ku mau. Sedang gitu. Jadi, bukan jadilah padaku menurut perkataanmu. Seringkali terjadi, jadilah padaku menurut keinginanku. Gitu kan? Lebih banyak seperti itu kan kita. Karena yang dari Tuhan tidak selalu mudah. Tapi percaya bahwa yang dari Tuhan pasti dimampukan. Kalau kita tahu, kisah selanjutnya, Maria dia mengandung, dia harus ikut sensus, dia harus lari ke Mesir dan seterusnya dengan ancaman mau dibunuh anaknya dan sebagainya. Semua dijalani dan Tuhan menyertai, Tuhan memampukan Maria dan juga Yusuf tentunya suaminya. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita mentaati Tuhan, Tuhan akan memampukan kita melakukan apa yang menjadi bagian rencana Tuhan itu. Nah, bagian kita apa? Mempercayai Tuhan dan mentaatinya dengan setia. Itu yang harus kita kerjakan seperti Maria ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin dalam pikiran hitungan manusia nggak masuk akal. Oh belum menikah kok bisa hamil sendiri. Ya itulah Tuhan. Kalau masih masuk akal bisa saja manusia berpikir nggak masuk akal. Ya nggak mungkin itu. Tetapi kalau Tuhan ingat tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia bisa melakukan apa saja. Bahkan dia mau datang ke dunia pun dia melalui proses seperti manusia pada umumnya. Lahir terlebih dahulu. Jemaat dikasih Tuhan, mari di hari Natal ini kita maknai, ya salah satunya adalah menjadi orang yang mentaati apa yang dikehendaki Tuhan, menjalani apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Jadilah padaku menurut perkataanmu ya Tuhan, dan biarlah itu juga yang terjadi dengan hidup kita. Karena kita percaya kalau Tuhan berkehendak, Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita sesulit dan seberat apapun tantangan yang dihadapi. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur di hari Natal ini Tuhan. Kami belajar pagi hari ini tentang firman-Mu. Bagaimana seorang Maria yang menerima pesan Tuhan dan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Menurut perkataan malaikat Tuhan yang adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Maria. Dan Maria mentaati. Dan selanjutnya Maria menjalaninya. Dan Tuhan menyertai. Kami percaya ketika kami mentaati apa yang menjadi perkataan dan firman Tuhan. Tuhan juga akan memampukan kami sesulit apapun itu. Dan kami pasti bisa sebab Tuhan Immanuel beserta kami. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Ibadah kami, perayaan Natal kami. Tuhan memberkati menyertai semuanya lancar, aman dan selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Hari ini 25 Desember, hari Natal. Yuk, jangan lupa ibadah Natal. Merayakan Natal dengan sukacita. Maju terus, semangat terus. Saya pribadi mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.